Rezeki adalah karunia ataupun pemberian yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bermanfaat untuk kehidupannya. Entah itu bisa berupa harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, rezeki itu dibagi menjadi dua, yaitu rezeki mutlak dan rezeki ikhtiar. Rezeki mutlak pasti akan datang kepada kita, biarpun kita sedang tidur di rumah. Contohnya saja, ketika kita sedang di rumah, tiba-tiba ada tetangga yang datang memberi kita makanan tanpa kita minta. Dan yang kedua, rezeki ikhtiar. Untuk mendapatkan rezeki ini, kita harus berusaha dan juga berupaya untuk mendapatkannya. Contohnya saja, ketika kita sedang bekerja untuk mencari uang. Gambaran rezeki ini seperti pohon. Jadi, di pohon itu ada buah yang berjatuhan, ada juga yang masih bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini adalah rezeki mutlak. Artinya, kita tidak usah capek memanjat, udah tinggal ngambil. Sedangkan buah yang bergelantungan, kita harus ikhtiar untuk mengambilnya, entah kita harus memanjatnya untuk mengambilnya, atau lain sebagainya. Berikut 7 amalan penambah rezeki sebagai ikhtiar kita. Number 1. 1. Takwa dan tawakal. Takwa adalah percaya akan adanya Allah dengan menjauhkan diri dari segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu yang telah kita usahakan atau ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang memiliki keinginan atau hajat, umat Islam harus memiliki takwa untuk melengkapi usaha dan doa. Setelah semuanya dilakukan, diwajibkan baginya untuk bertawakal dan menerima kenyataan atas hasil yang sudah kita dapatkan. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya dan semata-mata demi kebaikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Number 2. 2. Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa, baik dosa berat maupun ringan. Sebagai umat Islam, dianjurkan untuk segera meminta ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Number 3. 3. Melakukan salat duha. Salat duha adalah salat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Mengawali sebuah rutinitas dengan sholat duha juga merupakan bentuk upaya meminta pertolongan kepadanya untuk dimudahkan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu salat 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Number 4. 4. Rutin bersedekah. Sedekah adalah memberi secara sukarela tanpa kepentingan apapun, baik harta atau bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwasanya di dalam harta orang kaya
ada yang merupakan hak untuk orang-orang yang tidak mampu. Itulah mengapa bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Number 5. 5. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya kecuali yang maksiat dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan pembuka rezeki yang penting. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Number 6. 6. Selalu bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Number 7. 7. Membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab pedoman dalam menjalani kehidupan bagi umat muslim. Dalam ajaran Islam, membaca Al-Quran akan mendatangkan banyak pahala. Itulah mengapa membaca Al-Quran juga merupakan salah satu amalan pembuka rezeki, khususnya surat Al-Waqiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka kemiskinan tidak akan menimpanya untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 7 amalan penambah rezeki. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan adalah usaha kita dalam mencukupi atau menambah rezeki kita. Dan kembali lagi, kita harus bertawakal atas amalan atau usaha kita dalam menambah rezeki kita. Selebihnya, untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah barokah. Amin.